괜시리 맘이 울적할 때 현실을 잠시 잊고 놀러와 널 태우고 나 달려갈게 늘 비워둔 내 옆자리는 for you. Yang pertama, siklus air. Siklus air diawali dengan penguapan air laut ke atmosfer. Uap air dibawa oleh angin ke daratan yang lebih tinggi seperti gunung. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi dan berubah menjadi awan. Saat uap air yang terkumpul sudah banyak, awan akan berubah menjadi gelap dan mengakibatkan hujan. Air hujan akan diserap lagi oleh tanah atau mengalir melalui sungai hingga berakhir di laut, kemudian menguap kembali membentuk sebuah awan. Siklus ini terus terjadi secara berulang-ulang. Hal inilah yang mengakibatkan jumlah massa air di bumi tetap. Peristiwa perputaran air di alam yang terjadi secara berulang-ulang disebut daur air. Air yang terdapat di samudra, laut, danau, dan juga sungai disebut dengan air permukaan. Sama seperti proses fotosintesis pada siklus karbon, matahari juga berperan penting dalam siklus hidrologi. Matahari merupakan sumber energi yang mendorong siklus air, memanaskan air dalam samudra dan laut. Akibat pemanasan ini, air menguap sebagai uap air ke udara. 90% air yang menguap berasal dari lautan. Es dan salju juga dapat menyublim dan langsung menjadi uap air. Selain itu semua, juga ada evapotranspirasi air, terjadi dari tanaman dan menguap dari tanah yang menambah jumlah air yang memasuki atmosfer. Setelah air tadi menguap menjadi uap air, arus udara naik mengambil uap air agar bergerak naik sampai ke atmosfer. Semakin tinggi suatu tempat, suhu udaranya akan semakin rendah. Nantinya, suhu dingin di atmosfer menyebabkan uap air mengembun menjadi awan. Untuk kasus tertentu, uap air berkondensasi di permukaan bumi dan membentuk kabut. Arus udara atau angin membawa uap air bergerak di seluruh dunia. Banyak proses meteorologi terjadi pada bagian ini. Partikel awan bertabrakan, tumbuh, dan air jatuh dari langit sebagai presipitasi. Beberapa presipitasi jatuh sebagai salju atau hail, slet, dan dapat terakumulasi sebagai es dan gletser yang dapat menyimpan air beku untuk ribuan tahun yang akan datang. Snowpack atau salju padat dapat mencair dan meleleh, dan air mencair mengalir di atas tanah sebagai snowmelt atau salju yang mencair. Sebagian besar air yang jatuh ke permukaan dan kembali lagi ke laut atau ke tanah sebagai hujan, di mana air mengalir di atas tanah sebagai limpasan permukaan. Sebagian dari limpasan masuk sungai, got, kali, lembah, dan lain sebagainya. Semua aliran itu bergerak menuju lautan. Sebagian limpasan menjadi air tanah, disimpan sebagai air tawar di danau. Tidak semua limpasan mengalir ke sungai. Banyak yang meresap ke dalam tanah sebagai infiltrasi. Infiltrasi air jauh ke dalam tanah dan mengisi ulang akuifer, yang merupakan toko air tawar untuk jangka waktu yang lama. Sebagian infiltrasi tetap dekat dengan permukaan tanah dan bisa merembes kembali ke permukaan badan air seperti laut sebagai debit air tanah. Beberapa tanah menemukan bukaan di permukaan tanah dan keluar sebagai mata air tawar. Seiring waktu, air kembali ke laut di mana siklus hidrologi kita dimulai. Yang kedua, kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air. Seperti yang kita ketahui, penebangan hutan secara berlebihan dapat menyebabkan tanah menjadi kering dan tandus. Air akan sulit meresap pada tanah yang tandus. Jika hujan terjadi, air hujan akan langsung mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air ini terus mengalir hingga sampai ke laut. Air yang mengalir akan mengikis lapisan-lapisan tanah, bahkan dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir. Yang ketiga, manfaat dan cara menghemat air. Air sangat penting bagi manusia. 90% tubuh manusia terdiri dari air. Air digunakan untuk minum. Tanpa air, manusia tidak akan hidup. Nah, masih adakah manfaat air lainnya? Coba kita sebutkan. Air yang keluar dari mata air akan mengalir ke daerah yang lebih rendah.
Mata air banyak ditemukan di kaki-kaki gunung. Untuk memudahkan dalam pemanfaatannya, dibuatlah bendungan. Bendungan berfungsi untuk mengatur pembagian air. Air yang ditampung oleh bendungan dapat dimanfaatkan untuk irigasi. Irigasi sangat penting bagi petani. Petani akan lebih mudah mengaliri lahan pertaniannya. Selain itu, air bendungan dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Air tersebut bisa digunakan untuk memutar turbin. Turbin berfungsi untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Energi listrik dapat memudahkan kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Meskipun air tidak akan habis, kita harus senantiasa menghematnya. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk menghemat air adalah yang pertama, gunakan air secukupnya ketika mandi, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Yang kedua, ketika menyiram tanaman, air jangan sampai menggenangi tanah. Dan yang ketiga, tanamlah pohon di halaman rumah. Selain berfungsi untuk menyerap air hujan, pohon juga dapat memperindah halaman rumah. 괜시리 맘이 울적할 때 현실은 잠시 잊고 놀러와 널 데리러 나 달려갈게